Terima kasih. Eh, Kami dari Dinas Sosial Kota Jayapura ingin menjelaskan perihal bantuan-bantuan sosial yang diturunkan oleh Kementerian Sosial ke Kota Jayapura. Yang pertama, ada namanya program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan ini di Kota Jayapura ini dari tahun 2012. Nah, program ini di Kota Jayapura itu penerimanya untuk tahun 2021 ini itu jumlahnya 6.300 sekian, 6.300 lebih ya untuk Kota Jayapura. Nah, tentu dari jumlah itu masih banyak yang belum menerima tentunya kalau dibanding dengan masyarakat kita yang membutuhkan. Nah, tetapi inilah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, jumlah penerima program Keluarga Harapan itu. Tentu prosedurnya yang ada. Program Keluarga Harapan ini prosedurnya terkait dengan ada namanya bantuan yang bersyarat. Jadi diberikan kepada keluarga yang mempunyai syarat-syarat tertentu. Jadi tidak semua bisa mendapatkan program itu. Tentu dia harus ada anak bayinya, hamil, ibu hamil, anak bayi, terus anak sekolahnya sampai SLTA. Bahkan di dalam keluarganya itu ada lansia atau penyandang cacat. Ya. Nah, program ini diberikan kepada penerima manfaatnya itu 1 tahun itu 4 kali, ya, dengan komponen-komponen yang tadi itu. Nah, untuk tahun 2021 ini kita sudah memberikan atau menyalurkan lewat Bank BNI, dengan menggunakan kartu merah putih atau kartu ATM merah putih. Nah, kartu ini dikeluarkan oleh Kementerian Bank BNI berdasarkan data yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Nah, 4 tahap ini kita sudah lewati 3 tahap, ya, di mana tahap-tahap ini diambil atau dikeluarkan atau dimanfaatkan oleh KPM itu sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Nah, tentu dari penyaluran ini lewat bank atau lewat ATM BNI itu yang saya bilang tadi, memang belum semua masyarakat bisa mendapatkannya. Tentu ada banyak mungkin yang belum, tapi ya ini kembali lagi nanti terkait dengan prosedurnya itu. Nah, mengenai program lain misalnya, atau program yang terkait dengan program BPNT atau bantuan pangan non tunai yang juga disebut sebagai program sembako. Program sembako ini di Kota Jayapura itu kurang lebih 7.000 ya, 6.000 lebih juga, 6.000 lebih lah, 6.700-an kalau nggak salah ya. Nah, program ini disalurkan per bulan kalau itu lewat Bank BNI juga dengan menggesek kartu ATM-nya atau kartu merah putihnya di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan. Lokasi yang ditentukan itu seperti e-warung yang ada di Kota Jayapura ini ada beberapa lokasi atau tempat bersama dengan agen BNI. Nah, jumlahnya kalau tidak salah ada 16 kalau tidak salah yang ada di Kota Jayapura. Nah, lokasi-lokasi inilah yang ditempatkan pengurus e-warung atau agen di situ untuk
melayani KPM atau keluarga penerima manfaat yang ada di seluruh kota Jayapura berdasarkan lokasi-lokasinya itu, mulai dari Muara Tami sampai ke Jayapura Utara. Nah, tentu juga penerima program ini ada yang belum masuk di dalam program-program bantuan ini. Ini kita maklum juga. Nah, dari program-program ini ada juga yang namanya program bantuan sosial tunai atau BST. Bantuan sosial tunai atau BST ini dikeluarkan tahun 2020 itu terkait dengan dampak COVID dulu. Terkait dengan yang terdampak COVID. Nah, untuk penerimanya di Kota Jayapura tahun 2021 ini itu memang agak menurun, itu kurang lebih 4.000 lebih, 4.800 kalau nggak salah gitu. Itu dilakukan pembayaran itu lewat kantor pos. Itu wujudnya tunai. Ya, jadi tunai berupa uang 300.000 satu kali pembayaran tahapan. Nah, untuk di Kota Jayapura ini tahapannya sudah sampai bulan Agustus kemarin itu dia punya tahapannya itu. Nah, dari program ini terakhir itu dikeluarkan lagi ada program yang namanya program PPKM. Program PPKM ini dikeluarkan atau diluncurkan melalui Bulog, ya, di mana program ini wujudnya berupa beras 10 kilo kepada non penerima, non PKH dan non BPNT, non ya berarti bukan di luar dari penerima-penerima yang tadi di atas itu. Jumlahnya untuk di Kota Jayapura kalau menurut dari sana, dari kementerian itu melalui Bulog itu ada kurang lebih 19.200 lebih 293 kalau ya. Nah, dari sistem penyalurannya itu menggandeng namanya PT DNR. PT DNR itu kontraknya dengan kementerian itu sampai ke KPM. Nah, kami dari dinas itu tugas kita adalah mengawasi dan membantu distribusi penyalurannya itu. Nah, mengenai data penerimanya, ya tentu data penerima khususnya yang PPKM ini kalau kita lihat secara detail memang ada beberapa yang ada banyak yang tidak sesuai dengan harapan kita. Misalnya ada yang di bawah umur atau ada yang sudah meninggal, ada yang ganda misalnya. Nah, program ini karena programnya sekali setahun ini itu diberikan sebenarnya kewenangan atau diberikan kepercayaan kepada teman-teman di tingkat kelurahan untuk bisa mengganti data yang tidak sesuai itu, ya, dengan tentu ada formnya yang diisi kemudian ditandatangani bersama nanti lurah dan nanti apakah itu DNR atau dari Bulog nanti mengetahui dari dinas misalnya. Nah, ini bisa dilakukan untuk memberikan bantuan beras 10 kilo itu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan data di kelurahan, ya. Nah, oleh karena itu kalau umpamanya ada yang menahan beras itu sebaiknya disalurkan dengan tadi itu. Kalau alasannya menahan karena tidak sesuai dengan data yang ada ini, ya saya kira dengan tadi form yang disiapkan itu bisa lakukan pergantian, ya, sesuai dengan data dari kelurahan untuk menyalurkan beras
beras 10 kilogram itu. Nah, karena ini wujudnya adalah beras PPKM, ya, maka masyarakat yang terkait yang sangat membutuhkan itu sesuai dengan data di kelurahan itulah nanti datanya dikembalikan ke penyalur nantinya. Kembalikan ya, penyalurnya ya tentu di Bulog dan PT DNR itu. PT DNR. Nanti akan ditembuskan ke kami data itu apabila ada data pergantiannya itu. Nah, terkait dengan bagaimana prosedur pengajuan penerima bantuan melalui aplikasi misalnya atau melalui mekanisme yang dari kementerian. Kalau tadi yang program BPNT, program PKH, program DST itu memang melalui aplikasi yang namanya 6MG itu, ya. Program 6MG itu sebenarnya itu sudah bisa dibuka oleh siapa saja, tetapi memang untuk pengiriman datanya itu ada waktu-waktu yang disiapkan oleh kementerian. Nah, nanti tentu datanya itu nanti sesuai dengan format yang disiapkan oleh kementerian itu formatnya agak sedikit banyak formnya, banyak isiannya yang harus diisi. Kalau ada komanya saja yang salah karena ini aplikasi, maka otomatis tidak bisa terkirim. Nah, ini tuh yang memang harus dilakukan kehati-hatian untuk mengisi form itu atau aplikasi itu. Oleh karena itu, langkah kita sebenarnya sudah meminta setiap teman-teman tingkat bawah itu untuk menyiapkan operatornya untuk kita latih atau kita berikan panduan agar supaya isiannya itu tidak salah, karena salah titik saja, salah koma saja di dalam aplikasi itu menyebabkan tidak validnya data itu. Nah, yang berikutnya tentu ini sangat terkait dengan data kependudukan yang ada di Kota Jayapura. Data kependudukan ini tentu ranahnya dari Dukcapil. Ya. Data di Dukcapil itu ya ternyata kalau kita ambil atau ada beberapa yang kita padankan dengan Dukcapil, masih ada data-data yang tidak sinkron, masih ada. Jadi data-data yang mengajukan ke kita misalnya dengan bukti KTP, ternyata setelah dipadankan dengan Dukcapil masih ada yang belum sinkron. Nah, itu otomatis tidak akan masuk di dalam data-data yang terkait dengan penerima bantuan sosial ini. Kemudian Pak, mengenai pendamping, apakah ada petunjuk yang paten harus bekerja koordinasi dengan lurah-lurah setempat? Iya, yang pendamping program ini kan mereka di-SK-kan oleh Kementerian Sosial. Ya, pendamping ini memang mendampingi sesuai dengan tugasnya. Katakanlah kalau ini koordinatornya PKH, maka dia menjembatani pendamping program keluarga harapan itu. Nah, tentu dengan selalu tetap berkoordinasi dengan aparat tingkat bawah, ya. Nah, ya bukan saya membela teman-teman saya di pendamping ini, tetapi ya namanya orang ya pasti ada yang kurang, ada juga yang lebih. Artinya ada yang mungkin ya sekali melakukan koordinasi, tapi kali lain mungkin tidak. Jadi ya itulah namanya tidak setiap saat mungkin melakukannya, tetapi
ya pastilah tugasnya di samping melakukan koordinasi dengan tingkat bawah, dia juga melaporkannya ke koordinatornya, bahkan di koordinator regionalnya, bahkan ke pusat, ya. Kemudian mengkoordinasikannya ke kita di sini. Kemudian mengenai permasalahan yang terjadi di Kelurahannya Bansai mengenai data beberapa penerima manfaat yang tidak mendapatkan ATM dan buku ATM, apakah data itu bisa ada kewenangan kelurahan untuk mengubah ketika ada bermasalah? Khusus untuk Kelurahannya Bansai itu PKH itu penerimanya di sana itu hanya 58 saja, ya, yang memegang kartu merah putih, ya. Sementara untuk sembakonya saya belum terima datanya itu untuk sembakonya, ya. Nah, tetapi untuk PKH distrik Heram itu hanya 363 saja dia punya penerimanya. Nah, itu terbagi ke 5 kelurahan dan kampung di situ. Nah, memang tentu kembali lagi ke data per kelurahan itu. Kalau misalnya data per kelurahan itu selalu diupdate, itu tingkat bawah, ya, selalu berkoordinasi dengan operator-operator kita atau teman-teman di pendamping misalnya, ya tentu ini bisa menambah KPM yang harus menerima program ini. Jadi kalau disebutkan bahwa pendamping itu tidak pernah berkoordinasi, ya mungkin juga tidak betul juga. Artinya dia juga menyiapkan diri untuk berkoordinasi dengan tingkat bawah, tetapi ya ini kan bukan memerintah, siapa yang memerintah dan siapa yang diperintah, kan? Ini kan masing-masing ada tugasnya. Ya, tentu sifatnya hanya koordinasi saja. Kalau ada hal-hal, ya mari koordinasikan. Bukan berarti kau harus datang ke saya, melapor ke saya dan sebagainya. Artinya ya kita masing-masing punya tugas dan tanggung jawab untuk itu. Ya, saya kira kalau kita berkoordinasi secara baik, ya anak-anak ini juga pasti akan bekerja dengan baik. Kalau ini ya seperti itulah. Kemudian apakah pendamping-pendamping ada mungkin rolling atau mutasi per beberapa tahun begitu di lokasi kerja mereka? Ya, ini memang kita ada program itu, meskipun memang sampai hari ini kita belum melakukan, tapi kita sudah masukkan di daftarnya untuk diajukan ke pusat misalnya, supaya si A itu di rolling tempatnya di mana. Saya kira itu sangat bagus itu untuk ya untuk mengukur lah efektifnya atau kemampuan anak-anak kita yang ada di lapangan itu. Oke. Masyarakat kita yang ada di Kota Jayapura, saya kira program ini harapannya harapannya bahwa semua yang merasa atau yang membutuhkan bantuan-bantuan sosial ini bisa masuk ke dalam program ini. Cuma memang ada yang bersyarat tadi tuh, seperti yang program Keluarga Harapan, tidak semua keluarga bisa menerima. Itu harus ada persyaratan-persyaratannya. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa di samping dia tidak mampu, dia juga harus ada keluarga, katakanlah dia hamil, ada anak sekolahnya. Kalau di luar itu tidak bisa, karena itu bersyaratnya di situ. Nah, yang kedua kalau masyarakat berharap untuk menerima program ini,
ya tentu harus melapornya ke tingkat bawah melalui kelurahan. Ya, nanti kelurahan akan mendata secara baik di bawah dengan format yang ada di aplikasi itu, ya bisa membuat usulan melalui aplikasi online-nya itu, offline-nya ya, offline. Nanti kita teruskan dari sini untuk ke pusat. Cuma memang di pusat itu kan di kementerian itu diolah lagi di sana atau diperiksa ulang lagi di sana, yang mana yang memenuhi syarat dan mana yang tidak. Nah itu kewenangannya pusat seperti dan mana kewenangan kita. Nah tentu kalau kita sudah kirim ke sana terus turunnya beda, ya ini juga menjadi kewenangan di sana. Kadang-kadang justru kita di sini juga mencah-mencah atau merasa tidak dihargai atau tidak tidak dihargailah usulan-usulan kita yang selama ini kita ajukan. Kenapa tidak semua dikeluarkan di data-data yang sudah turun itu? Malah ada data yang seperti yang PPKM ini itu melenceng daripada data yang kita ajukan. Apakah PPKM ini bantuan beras itu seharusnya menggunakan nama atas nama kepala keluarga atau anak-anak? Ya, jadi semua penerima program itu per keluarga. Atas nama? Ya, atas nama kepala keluarga. Kalau bukan bapak, mama, ya. Nah, kalau PPKM ini ada penerimanya itu di luar dari itu, misalnya anak di bawah, apalagi di bawah umur, itu aparat tingkat bawah bisa mengusulkan, menetapkan untuk langsung diganti dengan catatan harus ada formnya yang diisi, yang disiapkan oleh penyalurnya itu dari DNR tadi itu. Nah itu sudah disiapkan. Mungkin kita bisa bantu nanti minta formnya itu nanti kita bagikan ke bawah. Tapi sebenarnya sudah banyak yang menerima form itu dan menggantinya. Nah, oleh karena itu segera dilakukan pergantian khusus untuk PPKM-nya, khusus untuk PPKM. Kalau program lain tidak, khusus untuk PPKM, supaya nama yang diusulkan itu atau nama yang ditetapkan tingkat bawah itu segera diberikan beras 10 kilo itu. Saya kira seperti itu ya.